Pemerintah Kota Bandung mengumumkan adanya kenaikan kasus pasien positif COVID-19 setelah hasil persentase jumlah orang yang positif naik melebihi batas maksimal dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu di atas 5%. Dan untuk mengantisipasi penyebaran, Pemkot Bandung akan segera mengevaluasi kebijakan penanganan COVID-19. Dan untuk mengetahui informasi lebih dalam, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Franky Wijaya di Kota Bandung. Franky, selamat siang. Franky, kita ingin mengetahui kebijakan yang mana yang akan dievaluasi serta apa yang akan diantisipasi selanjutnya untuk penanganan kasus di Kota Bandung secara khusus, Franky. Ya, selamat siang, Ferdi. Benar sekali, Ferdi, pada Rabu kemarin pemerintah Kota Bandung telah mengumumkan bahwa persentase total jumlah pasien positif dari seluruh tes RT-PCR yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung ini meningkat hingga mencapai angka 7%. Ini artinya melebihi dari standar WHO yang maksimal 5%. Dan memang dalam 1 bulan terakhir, sejak 10 Oktober hingga 10 November ini ada sebanyak 678 kasus positif baru yang ditemukan di Kota Bandung. Pemerintah sendiri mengaku saat ini tengah melakukan sejumlah langkah evaluasi untuk melihat kebijakan-kebijakan mana saja yang dianggap mungkin menjadi salah satu penyebab tingginya persentase pasien positif ini. Salah satunya ialah kebijakan penutupan jalan. Seperti kita ketahui, Ferdi, saat ini pemerintah Kota Bandung masih memberlakukan sistem buka tutup jalan yang dilakukan pagi, siang, dan juga malam hari, terutama di pusat-pusat keramaian seperti misalnya Jalan Asia Afrika, Jalan Merdeka, dan juga sekitarnya. Ini dilakukan untuk menekan angka kerumunan yang sering banyak terjadi terutama di lokasi-lokasi wisata. Kemudian ada juga kebijakan-kebijakan lain yang seperti misalnya menambah ruang isolasi. Saat ini ruang isolasi sendiri di Kota Bandung sudah mencapai angka keterisian 70%. Ada 2 rumah sakit yang dijadikan ruang isolasi, yaitu RSKIA dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Meskipun belum mencapai angka maksimal yaitu 70%, ini nampaknya pemerintah Kota Bandung saat ini masih akan memikirkan apakah kemungkinan ada menambah ruang isolasi seperti wacana penambahan hotel untuk mengantisipasi jika ke depan adanya penambahan kasus lain. Dan samping itu, faktor lain yang diduga menjadi penambahan ini ialah tingginya jumlah tes massal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Seperti kita tahu, Ferdi, hingga saat ini pemerintah Kota Bandung sudah melakukan sebanyak 40.000 tes RT-PCR. Artinya jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bandung yang berjumlah sekitar 2,5 juta hingga 3 juta, ini sudah melebihi dari standar WHO 1%, yaitu artinya di angka 25.000 atau 30.000. Bandung sendiri sudah mencapai angka 30.000. Tingginya angka tes swab ini disinyalir menjadi salah satu penyebab tingginya positivity rate yang ada di Kota Bandung. Selain itu, ada juga temuan-temuan klaster baru yang menyebabkan tingginya kasus positif COVID-19. Di antaranya ialah klaster pesantren yang berada di Kecamatan Bandung Kulon, dan saat ini ada sekitar 70 santri dan juga warga sekitar yang dinyatakan positif. Dan saat ini tengah dilakukan karantina dan juga tracing dan juga testing untuk mengantisipasi penyebaran lebih lanjut. Sementara itu kebijakan-kebijakan lainnya di daerah-daerah yang saat ini kondisinya sudah landai, namun tidak menutup kemungkinan akan ada muncul kasus baru di kecamatan-kecamatan lain. Pemkot meminta setiap camat dan juga lurah untuk melakukan kebijakan-kebijakan denda. Artinya nantinya ada kemungkinan masing-masing daerah akan menerapkan kebijakan denda bagi pelanggar yang tidak menerapkan 3M. Salah satunya seperti memakai masker. Jika terbukti, mereka akan didenda dengan nominal uang sebesar 100 hingga 50 ribu rupiah. Dan ini yang diserahkan ke masing-masing kecamatan. Ini semata-mata untuk menimbulkan kedisiplinan di tengah masyarakat yang nampaknya menurut Pemkot ini sudah mulai longgar, Ferdi. Franky, kalau dari Anda pantau, sebenarnya karakteristik warga Kota Bandung sendiri untuk menerapkan protokol kesehatan ini bagaimana? Apa catatan Anda soal ini? Ya, Ferdi, jika kita lihat, jika dibandingkan dengan masa PSBB kemudian saat ini sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru, memang karakteristik warga Bandung ini sudah menuju hampir normal. Artinya karena adaptasi kebiasaan baru, mereka menuju normal, artinya kegiatan-kegiatan ekonomi seperti misalnya toko, restoran, hotel, dan lain itu sudah kembali normal. Mungkin di daerah-daerah yang lebih gampang terkontrol seperti misalnya restoran, mall, hotel ini ada batas 50%. Mungkin di daerah seperti itu ini agak lebih mudah untuk melakukan pengontrol. Namun jika dilihat seperti misalnya saat ini saya berada di Pasar Astana Anyar, ini tentu akan sulit untuk mengontrol orang agar selalu memakai masker. Ditambah lagi ada keterbatasan personil seperti misalnya Satpol PP ataupun polisi yang berkeliling. Dan tentunya butuh kesadaran dari masyarakat sendiri untuk
rajin untuk minimal mengenakan masker. Dan di sekeliling saya sendiri ini banyak sekali pedagang-pedagang yang bahkan tidak mengenakan masker dan seperti tidak terjadi apa-apa. Mungkin perlu ada himbauan ataupun seperti pengumuman dari pemerintah untuk mengingatkan bahwa saat ini COVID-19 masih ada dan di Kota Bandung masih ada. Dan kemudian tadi saya juga bahas tingkat ruang isolasi sudah 70%, artinya sisa 30% lagi. Ini menandakan bahwa memang jumlah kasus positif ini masih banyak. Namun mungkin masyarakat tidak sadar karena memang Pemkot mengakui rata-rata merupakan OTG alias tanpa gejala. Ini yang mungkin membuat masyarakat sepele dan menganggap bahwa penyakit ini bukan hal yang serius. Padahal jumlah kematian ini cukup tinggi di Kota Bandung. Ferdi. Franky, untuk aspek hukumnya bagaimana? Apakah pengawasan masih terus ketat dilakukan? Apakah mekanisme sanksi atau denda ini juga masih diterapkan? Atau bagaimana, juga sedikit sudah longgar atau apa pantauan Anda? Ya, Ferry, benar sekali. Terkait sanksi, memang sudah ada yang mengatur, yaitu peraturan wali kota tentang penanganan COVID-19 di Kota Bandung. Di awal-awal memang terutama pihak kepolisian ini sering melakukan operasi justisi, yaitu untuk merazia warga-warga yang tidak memakai masker. Namun tadi seperti yang saya katakan, keterbatasan jumlah personil dan biasanya kegiatan-kegiatan razia itu hanya dilakukan di jalan-jalan utama. Seperti misalnya Jalan Gatot Subroto, Jalan Asia Afrika yang mana banyak dilalui oleh kendaraan. Sementara daerah-daerah pinggiran seperti di tempat saya saat ini itu biasanya agak lebih sulit untuk diawasi dan biasanya pemerintah Kota Bandung ini mengandalkan camat setempat atau kelurahan untuk membantu penanganan dan pengerahan. Dan tadi sendiri Wali Kota Bandung sudah menyampaikan bahwa rencana untuk memberlakukan denda di setiap kecamatan yang nantinya akan dikoordinir oleh masing-masing camat bagi pelanggar protokol kesehatan, yaitu dendanya mulai Rp100.000 hingga Rp50.000, yang ini nanti akan memberdayakan dari Satpol PP, kemudian kepolisian dan juga TNI untuk membantu razia. Dan ini kita masih menunggu kapan akan dilaksanakan karena kabarnya pihaknya masih merumuskan terkait kebijakan ini berawal dari adanya peningkatan positivity rate sebesar 7% yang kemarin diumumkan oleh pemerintah Kota Bandung, Ferdi. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Franky Wijaya dari Kota Bandung, Jawa Barat.